Om Swastiastu, halo semua. Jadi di sini saya akan membahas mengenai Data Manipulation Language atau yang biasa dikenal sebagai DML. Nah, sebelumnya kita sudah membahas mengenai Data Definition Language atau DDL. Nah, di sini DML ini merupakan lanjutan dari DDL tersebut. Namun sebelumnya, perkenalkan, nama saya Ida Yumas Durana Kitri dengan NIM 24055511023. Nah, apa sih yang dimaksud dengan DML? DML itu sendiri merupakan Data Manipulation Language yang merupakan bagian dari SQL yang digunakan untuk mengelola dan memanipulasi data yang ada di dalam tabel dari sebuah database. Nah, DML itu mencakup perintah-perintah yang memungkinkan kita untuk menambah, memperbarui, menghapus, atau mengambil data dari suatu tabel. Nah, query-query atau perintah-perintahnya terdapat yang pertama select, yang kedua insert, yang ketiga update atau delete, yang keempat join, group by, dan juga having. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan atau memberikan contoh dari penggunaan dari perintah-perintah yang sudah saya jelaskan berikut pada command prompt. Oke, yang pertama kita memasuki command prompt, di mana langkah pertama yaitu kita harus memasuki database yang sudah kita buat atau yang ingin kita manipulasi datanya. Di sini saya menggunakan database yang sudah saya siapkan yaitu DB Market untuk menghemat waktu. Nah, di sini kita sudah masuk ke DB Market ya. Berbeda dengan ini yang masih non sebelumnya. Nah, di sini jika sudah seperti ini, maka query-query berikutnya yang kita masukkan akan mempengaruhi database market ini. Nah, sebelum kita masuk ke contoh pertama, saya akan show tables terlebih dahulu untuk memperlihatkan apa saja sih tabel-tabel yang ada di DB Market ini. Yang pertama ada M barang, yang kedua ada tabel jabatan pegawai, yang ketiga ada tabel pegawai, dan yang keempat ada tabel detail pembelian, berikutnya ada tabel detail transaksi, berikutnya ada tabel pembelian, yaitu ada tabel supplier, dan juga ada tabel transaksi dan tabel user. Nah, di sini saya ingin coba menginsert data atau memasukkan data ke dalam tabel M pegawai, yaitu kita masukkan atribut-atributnya, yaitu saya ingin masukkan nama pegawai dan alamat pegawai, kemudian jabatan pegawai, jabatan ID, kemudian tanggal masuk. Nah, atribut yang kita masukkan ini sesuaikan dengan atribut-atribut dari tabel tersebut. Jadi kita ketik values. Nah, di sini kita mulai masukkan datanya satu persatu. Saya ingin coba memasukkan 2 data. Yang pertama kita kasih namanya Hugo. Alamatnya berada di Denpasar. Jabatan ID nomor 2. Dan tanggal masuknya kita buat 2023 07 tanggal 23. Nah, koma karena saya ingin memasukkan data baru lagi. Selanjutnya saya coba masukkan Irina. Nah, sini saya buat dia dari Sanur, dari Buleleng. Bebas ini. Nah, 3, kemudian tanggal masuknya itu dari 2024 05 16. Oke, kalau sudah, kita akhiri dengan semikolon, sehingga jika kita enter, nah, akan munculkan query OK yang artinya data berhasil masuk ke dalam tabel tersebut. Nah, untuk melihat, kita akan masuk ke contoh berikutnya. Kita bisa select all from. Nah, kita masuk tabel pegawai. Nah, query ini akan menampilkan
semua isi dari tabel M pegawai. Nah, kita coba. Nah, sini Hugo dan Irina sudah masuk nih, dari pasar Buleleng dan semuanya. Nah, bintang ini menandakan dia akan menampilkan semua atribut dari tabel tersebut. Basically select all gitu. Nah, selanjutnya kita coba menampilkan semua tabel yang sudah saya buat, yaitu ada M barang juga seperti ini. Kemudian ada tabel M jabatan pegawai. Kemudian ada ada tabel user. Kemudian ada tabel transaksi. Kemudian ada tabel detail transaksi. Kemudian ada tabel detail pembelian. Kemudian ada tabel pembelian. Dan ada tabel supplier. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke contoh berikutnya, di mana select ini nggak hanya bisa menampilkan semuanya, tapi kita juga bisa memilih untuk hanya menampilkan apa saja. Di sini saya coba select nama pegawai dan juga alamat pegawai dari tabel M pegawai. Seperti ini. Coba enter. Nah, di sini dia akan hanya menampilkan nama pegawai dan alamat pegawai dari tabel M pegawai ini. Dia akan menampilkan semuanya. Namun jika kita ingin memfilter, saya ingin hanya menampilkan where ID pegawai ID sama dengan 2. Nah, ini juga bisa. Nah, di sini akan menampilkan Nina dan Denpasar. Kenapa? Karena Nina memiliki pegawai ID nomor 2. Seperti itu. Oke. Bisa juga seperti ini, where ID pegawai ID in, kita pakai tanda kurung 1, 2, 3. Coba. Nah, akan memunculkan Jarwo, Nina, dan Troy karena Jarwo, Nina, dan Troy memiliki nomor pegawai ID 1, 2, dan 3. Seperti itu. Dan juga kita bisa coba order. Kita select nama pegawai atau kita select all aja. Kita select all from M pegawai, order by. Kita mengurutkan berdasarkan nama pegawai secara SC, dimana dia akan mengurutkan berdasarkan abjad awal dari setiap nama pegawai yang kita punya. Di sini ada B, H, I, J, N, R, T. Namun jika ingin kebalikannya, kita tinggal ubah menjadi DSC. Nah, maka akan mulai dari T ya, T, R, N, J, I, H, dan B. Seperti itu. Nah, kita juga bisa coba melimitkan yang muncul seperti order by ini SC limit 2. Atau nih, sebentar. Kita bisa tambahkan where di sini, where alamat pegawai sama dengan Denpasar, order by nama pegawai ASC limit 2. Nah, di sini dia hanya akan memunculkan Bunga dan Hugo. Padahal yang dari Denpasar itu ada 4. Namun karena kita sudah melimitkan hanya 2 baris awal yang akan muncul,
maka muncullah Bunga dan Hugo setelah kita order by nama. Nah, seperti ini. Namun jika kita hilangkan, maka seperti ini yang tadi. Mana dia? Saya coba belum ini ya. Oke, coba ini. Nah, harusnya muncul seperti ini 4, karena dari Denpasar kan ada 4, tapi karena kita sudah limit by 2, jadi yang muncul hanya 2 teratas, seperti itu. Nah, kita juga bisa coba select all from M pegawai M pegawai where pegawai ID itu lebih dari 2. Nah, kira-kira yang muncul adalah benar. Yang dari pegawai ID mulai dari 3 sampai 7. Karena yang kita minta adalah lebih dari 2. Namun jika sebaliknya kurang dari 3, kita akan munculkan Jarwo dan Nina. Kita juga bisa seperti ini. Maka akan melewati pegawai ID nomor 3. Ini tidak ada nomor 3. Kita juga bisa pakai cara lain, yaitu pakai tanda seru dan sama dengan dia akan mengeluarkan output yang sama. Karena ini artinya kan pegawai ID kurang dari 3 dan lebih dari 3, sehingga 3 tidak termasuk. Oke. Nah, selanjutnya kita juga bisa menggunakan like di sini. Select all from M pegawai where nama pegawai like. Nah, ini Ina. Nah, di sini saya hanya akan memunculkan menampilkan pegawai yang namanya akhirannya Ina dengan satu huruf di depannya. Nah, oh, Irina juga masuk nih. Benar. Ya, pokoknya yang akhirannya Ina akan muncul karena kita sudah menggunakan persenan di sini. Jadi yang akan dilihat tuh yang akhirannya seperti ini. Oke. Nah, kita bisa juga pakai persennya di belakangnya lagi, nanti akan dicari yang di tengahnya ada huruf Inanya, seperti itu. Nah, kita juga bisa coba select all, select nama pegawai S. Nah, kita coba menggunakan ini, alamat pegawai S, tempat tinggal. From M pegawai. Nah, di sini penggunaan S itu atau alias itu, jadi dia akan merubah tampilan saat kita menampilkan ini. Coba Nah, di sini nama pegawai akan berubah menjadi pegawai saja di sini. Dan alamat pegawai berubah menjadi tempat tinggal. Itulah contoh dari penggunaan S. Nah, selanjutnya kita coba jika kita ingin menampilkan dalam bentuk range ya. Select all from M pegawai where pegawai ID between. Nah, itu pakai between untuk menampilkan antara 1 and 3. 1 and 3. Ini bukan menampilkan range, tapi apa yang berada di antara 1 dan 3. Ini bisa juga kita ubah menjadi 5. Coba ya.
Nah, between 1 and 1 dan 5 juga ikut. Jadi dengan komen ini, dengan query ini kita akan menampilkan data pegawai dari range 1 sampai 5. Nah, yang harusnya tadi juga bisa, misalnya ini kita mau dari 3, maka 3-nya akan ikut nih, 3 sampai 6. Nah, benar, 3, 4, 5, dan juga 6. Nah, jika kita ingin melompati suatu baris, misalnya select all from M pegawai. Oke, kita coba limit 3, 1. Nah, ini kita coba, maka akan munculkan nomor 4. Kenapa? Karena ini artinya limit 3,1 ini artinya dia akan melompati 3 baris pertama dan akan munculkan 1 baris setelahnya. Nah, jadi mungkin kita coba jika 2. Nah, dia akan munculkan 2 baris setelahnya seperti itu. Nah, ini kita juga bisa coba select min max. Select min pegawai ID yang muncul dalam TB transaksi. Kita coba. Nah, di sini yang paling minimum, ya pegawai ID yang paling minimum ada di dalam TB transaksi adalah yang nomor 2, dimana kita bisa lihat di TB transaksi hanya ada pegawai ID nomor 2 dan juga nomor 3, sedangkan 2 itu hanya muncul 2 kali dan pegawai ID muncul 3 kali, sehingga yang minimum dalam TB transaksi itu ya nomor 2. Nah, ini juga kita bisa coba cari yang max nya, yang akan muncul nomor 3. Nah, benar. Oke, kita juga bisa count dengan sintaks seperti ini, count pegawai ID from TB transaksi. Kita coba ya. Nah, 5, dimana query ini akan menghitung ada berapa sih pegawai ID yang muncul dalam TB transaksi, seperti itu. Nah, kita juga bisa coba average. Nah, ini akan muncul 2,6. Nah, selanjutnya kita juga bisa sum. Kita bisa menghitung totalnya, yaitu 13. Dapat dari mana? Jadi di sini pegawai ID ini semuanya dijumlah, jadi 2 tambah 2 4, 4 tambah 3 7, 7 tambah 3 itu 10, dan 10 tambah 3 itu 13. Nah, selanjutnya kita coba mencoba untuk menjoinkan 2 tabel, dimana kita bisa menggunakan inner join. Jadi yang pertama kita akan select dari TB transaksi. Kita akan coba menggabungkan TB transaksi dan TB pegawai, M pegawai. Sini saya ambilnya transaksi ID. Transaksi ID dari TB transaksi, kita ambil lagi dari TB transaksi, pakainya titik, kita ambil pegawai ID yang ada di tabel transaksi. Selanjutnya dari M pegawai kita ambil nama pegawai. Selanjutnya dari M pegawai kita ambil
alamat pegawai, selanjutnya dari TB transaksi kita ambil tanggal transaksi, dari TB transaksi kita juga ambil user ID user.id kita ambil dari from TB transaksi inner join pegawai on TB transaksi dot pegawai. Nah, di sini kita menghubungkan berdasarkan pegawai ID ya dari TB transaksi dan pegawai dot pegawai ID. Oke, di sini saya perlu cek dulu biar gak ada salah nanti. TB transaksi ID. Oke, jadi sini kita akan mengambil transaksi ID dari tabel transaksi, pegawai ID dari tabel transaksi, nama pegawai dari tabel M pegawai, alamat pegawai dari tabel M pegawai, tanggal transaksi dari TB transaksi, user ID dan dari tabel transaksi juga. Nah, di sini inner join TB transaksi dengan M pegawai berdasarkan pegawai ID. Nah, di sini inner join ini dia akan menampilkan semua tabel transaksi secara keseluruhan walaupun ada yang tidak berhubungan juga dengan tabel M pegawai ini. Nah, contohnya seperti ini. Tabel transaksi. User ID ya benar. Nah, di sini maaf saya salah. Jadi di sini inner join ini malah justru yang hanya menampilkan yang berhubungan dengan kedua tabel tersebut. Dia hanya menampilkan pegawai yang berhubungan dengan tabel transaksi. Namun jika kita menggunakan left join, di sini kita coba left join, maka dia akan menampilkan semua tabel transaksi walaupun ada pegawai yang tidak valid seperti ini. Sama ya, harusnya ada yang nol. Mungkin kalau right ya. Kalau right harusnya ada yang nol. Kita coba right. Nah, seperti ini maksud saya. Maaf, jadi jika right join, maka tabel utamanya adalah M pegawai ini, tabel pegawai. Nah, sehingga yang tidak berhubungan dengan tabel transaksi akan bersifat nol. Seperti itu. Oke. Nah, di sini karena left join tuh masih dia berhubungan dengan tabel transaksi, maka utamanya di tabel transaksi, maka dia tidak ada nol. Begitu juga inner join malah lebih bagus karena dia hanya fokus kepada pegawai ID yang berhubungan dengan tabel transaksi itu saja. Nah, seperti itu. Nah, contoh selanjutnya, selain inner join, kita juga bisa selain inner join 2 tabel, kita juga bisa melakukan pada 3 tabel dengan inner joinnya 2 kali. Kita coba, bisa pakai yang lama ya, transaksi, kita ulang dari awal aja. Oke, select. Kita pertama mau select TB transaksi, ini sama aja, transaksi ID. Oke,
Selanjutnya TB transaksi, kita ambil pegawai ID lagi. Selanjutnya dari M pegawai kita ambil nama pegawai, dan M pegawai kita ambil alamat pegawai. Dari TB transaksi kita ambil tanggal transaksi, dan dari TB transaksi kita ambil user ID. Kemudian dari TB detail, nah ini udah mulai nih, kita akan menggabungkan dia dengan tabel detail transaksi juga. Dari detail transaksi kita ambil barang ID, TB detail transaksi kita ambil jumlah. Nah, TB transaksi, maaf alarm saya, transaksi, kemudian inner join dengan M pegawai, on berdasarkan pegawai ID sama, dengan M pegawai dot pegawai ID. Kemudian kita inner join lagi dengan TB detail transaksi dot, kita ambil belum on TB detail transaksi, panjang sekali ya ini, tabel transaksi dot, kita pakai petik transaksi ID underscore ID sama dengan TB transaksi dot transaksi ID. Oke, kita coba ya, harusnya semoga tidak ada salah. TB transaksi ID, transaksi ada yang salah, bentar, tidak pakai ini ya mungkin. Nah, dia akan memunculkan transaksi ID, pegawai ID, nama pegawai, transaksi, user ID, barang ID, dan jumlah. Nah, di sini ini semua yang muncul adalah yang berkaitan dengan ketiga tabel tersebut. Pegawai yang muncul yang berkaitan dengan transaksi, tabel transaksi, dan barang dan jumlah ini yang muncul itu berkaitan dengan tabel detail transaksi dan juga transaksi, tabel transaksi, seperti itu. Ini panjang namun sebenarnya cukup simple. Jadi dia akan mengambil transaksi ID dari tabel transaksi, pegawai ID dari transaksi, nah seperti itu, sehingga dia tidak akan memunculkan pegawai ID yang lain. Nah, kita selanjutnya coba having dan group by.
Jadi kita coba dengan pegawai ID, select pegawai ID, kita sum kita coba total transaksi S total transaksi pegawai from TB transaksi group by pegawai ID having some total transaksi lebih besar dari 15 juta. Itu 23. Oh, ada typo. Di mana itu? Tabel transaksi. Oh ini. Oke, kita coba. Nah, di sini dia akan menghitung mana dia? Tabel transaksi saya. Dia akan menghitung berapa total transaksi yang dilakukan oleh pegawai tersebut. Nah, di sini tabel transaksi di mana nomor 2 dan juga nomor 2 itu totalnya dia 20 ditambah 12 juta itu sama dengan 32 juta, dan sedangkan nomor 3 dia akan menghitung ini. Jadi dia akan menghitung dari total transaksi S total transaksi pegawai berdasarkan pegawai ID-nya. Jadi dia akan group by dan having. Jadi dia akan menampilkan dia akan memfilter hasil total transaksi ini, hasil jumlahnya yang lebih dari 15 juta, sehingga dia akan munculkan dua-duanya. Di sini pegawai ID nomor 2 berhasil melakukan transaksi sebanyak 32 juta, sedangkan yang nomor 3 berhasil melakukan transaksi sebanyak 33 juta. Nah, kita masuk ke contoh selanjutnya adalah update pegawai. Di sini saya ingin mengupdate set nama pegawai sama dengan Rina, alamat pegawai sama dengan Batu Bulan, where alamat pegawai sama dengan Denpasar. Cross match, change match. Nah, di sini saya coba select all from pegawai. Ya, kita lihat. Yang tadinya alamat pegawainya Denpasar berubah menjadi Batu Bulan dan namanya juga berubah menjadi Rina semua. Rina. Dan Rina sendiri dia dari Jimbaran. Sebentar, mana dia? Nah, ini Rina hanya satu ya, Jimbaran, tapi gara-gara saya mintanya kan dari alamat pegawainya itu dari Denpasar, dia berubah jadi Rina semua, dan alamatnya juga berubah menjadi Batu Bulan. Seperti itu. Itu contoh penggunaan update. Dan kita juga bisa melakukan penjumlahan di update ini. Contohnya adalah di update barang.
set stock. Nah, set stock sama dengan stok plus 20. Nah, bisa kita ada tambahan stok nih, stok 20 where barang ID sama dengan 3. Coba. Terus match 1 change 1. Nah, berarti sudah berhasil. Sekarang kita coba select all from ember nomor 3. Nah, jadi 170, dimana sebelumnya adalah 150 karena saya menambahkan 20 ke dalam stok dari barang ID nomor 3. Nah, sekarang yang terakhir saya akan coba mendemonstrasikan contoh dari delete from pegawai where pegawai ID sama dengan 3. Cannot delete foreign key consent. Constant. Dia akan ya udah, kita coba sama dengan yang nomor 7 aja. Oke, very okay. One row affected. Nah, ini tidak bisa karena dia menjadi foreign key di tabel lain, jadi akan merusak tabel lain, sehingga kita coba dari 7 aja. Kita selanjutnya akan coba kita lihat select all from pegawai. Oke. Nah, nomor 7-nya sudah hilang karena kita sudah delete dari tabel pegawai ini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, berakhir sudah dari video contoh DML saya. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan juga salah kata. Dan saya akhiri dengan kata terima kasih dan Om Santi 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 Om. Terima kasih.